Bab 223. Meminta uang di hadapan umum. Tindakan Harley Ye membuat semua orang terkesiap. Andreas Yang dan Fancy Chu tidak pernah menyangka bahwa Harley Ye akan mematahkan salah satu lengan murid itu di hadapan umum. Apa yang lebih tidak masuk akal lagi adalah Harley Ye memiliki senyum di wajahnya dari awal hingga akhir. Anak ini tidak sederhana. Banyak orang yang menghela napas dan mendecakkan lidah mereka. Keberaniannya benar-benar sangat besar. Tidak disangka dia berani mematahkan salah satu lengan murid di depan seluruh sekte Zheng Yang dan Ken Cheng. Aku merasa bahwa hubungan antara sekte Zheng Yang dan sekte Heng Yue akan memburuk, dan bukan tidak mungkin untuk bertarung di tempat. Murid sekte Zheng yang jelas tidak menyangka Harley Ye akan begitu kejam, jadi dia baru bereaksi pada saat ini. Jeritannya sangat melengking dan menyebar ke seluruh sekte Zheng Yang. Harley Ye, kamu benar-benar pantas mati. Ken Cheng berteriak dengan marah seperti guntur, dan momentum kuatnya muncul dalam seketika. Harley Ye tidak merasa takut, menatap Ken Cheng dengan dingin, dan berkata sambil tersenyum, pertandingan 3 sekte, seseorang naik ke atas panggung sebelum hasilnya diumumkan, itu dianggap sebagai intervensi dalam pertandingan, dan harus dihukum. Jika pihak ketiga terlibat, terutama serangan diam-diam dari belakang, ini adalah sebuah kejahatan besar. Bahkan jika aku membunuhnya di tempat, kamu, ketua sekte Zheng Yang, tidak memiliki hak untuk menghukum tindakanku. Benar sekali. Tuan Sugei adalah orang pertama yang menjawab, memegang telinganya dan berkata, "Hei, lubang darah bahkan telah muncul di tubuh anak muda itu. Sama sekali tidak salah jika dia meminta uang untuk berobat padamu." Apa yang dikatakan Senior Zuge sangat benar. Tanpa diduga, orang pertama yang menyetujui hal ini adalah Simon Gongsun, ketua sekte King Yun. Akan sangat aneh jika dia melepaskan kesempatan untuk menyerang sekte Zheng Yang. Menurutku juga seperti itu. Keluarga Sangguan dan keluarga Situ juga ikut campur, jelas mereka berada di pihak Harley Ye. Melihat begitu banyak orang dan begitu banyak kekuatan yang menyatakan persetujuan mereka, Ken Cheng hampir muntah darah. Ini semua adalah salah dia karena terlalu enteng memikirkan suatu masalah dan meremehkan Harley Ye yang diusir untuk turun gunung oleh mereka, sekte Zheng Yang. Aku tidak menuntut terlalu banyak. Beri aku sedikit uang dan masalah ini akan selesai, kata Harley Ye sambil menggaruk telinganya. Kalau tidak, aku bisa menariknya kembali untuk dibuat menjadi sup. Begitu kata-kata ini keluar, penonton semakin mendecak, diam-diam mengatakan bahwa Harley Ye ini benar-benar pemberani. Begitu terang-terangan menuntut tebusan dari sekte Zheng Yang, orang ini adalah yang pertama berani melakukan hal ini. Saat melihat wajah Ken Cheng lagi, ekspresinya terus berubah dari waktu ke waktu. Ekspresinya sangat jelek sampai ingin membunuh orang. Lepaskan dia. Pada akhirnya, dia tidak tahan dengan tekanan dari semua sisi, melambai dan melemparkan tas penyimpanan, yang mendarat dengan keras di panggung pertandingan. Harley Ye bertindak dengan cepat, dia melambaikan tangannya untuk menerbangkan tas itu ke arahnya. Setelah melihat ke dalam, dia mendecakkan lidahnya. 50.000 batu spiritual, ketua sekte Zheng yang benar-benar sangat murah hati. Meskipun hanya terdapat 50.000 batu spiritual, Harley Ye tetap melepaskan murid itu. Uang tidak sepenting yang dia pikirkan, dan dia juga tidak berharap Ken Cheng dapat melakukannya. Tidak peduli berapa banyak yang Ken Cheng berikan padanya, tujuannya adalah untuk menamparkan wajah sekte Zheng Yang. Dia sedang berada dalam suasana hati yang baik dan semuanya tidak menjadi masalah. Bagus sekali. Sambil meletakkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya, Harley Ye melompat dari panggung pertandingan, kemudian mengatakan sesuatu dengan nada yang aneh. Nyawa murid sekte Zheng yang ternyata hanya bernilai 50.000 batu spiritual, benar-benar sangat murah. Begitu kata-kata ini keluar,
terlalu banyak orang di antara hadirin tidak bisa menahan tawa. Mereka diam-diam mengatakan bahwa mulut Harley Ye benar-benar sangat tidak biasa. Dia tidak lupa untuk mengejeknya lagi sebelum pergi. Jika perang diizinkan di sini, dikhawatirkan orang-orang sekte Zeng yang akan berkerumun, dan masing-masing dari mereka akan menenggelamkan Harley Ye dengan meludah. Guru, ini untukmu. Di sini, Harley Ye telah kembali ke tempat duduknya dan menyerahkan 50.000 batu spiritual batu kepada Fancy Chu. Apakah kamu sedang mencari kematian? Fancy Chu secara alami tidak akan mengambilnya, tetapi menatap Harley Ye dengan sengit. Dia tahu bahwa Harley Ye sangat berani, dan merupakan seseorang yang tidak mungkin akan diam begitu saja. Siapa yang mengira bahwa dia akan melakukan hal-hal seperti ini? Meskipun sekte Zeng yang telah kehilangan muka kali ini, namun Harley Ye ditakdirkan untuk menjadi target utama mereka. Tidak dapat disangkal bahwa kemarahan hari ini sedikit panas. Harley Ye terbatuk kering, menyimpan batu spiritual, dan duduk di kursi dengan tenang. Bunuh, bunuh, bunuh. Di sisi sana, Ken Cheng dan yang lainnya sudah duduk. Raut wajah mereka sangat dingin, tetapi niat membunuh di dalam hati mereka sudah tumpah keluar. Niat membunuh yang ditujukan pada Harley Ye sama sekali tidak ditutupi. Awalnya, tidak ada ketegangan dalam pertandingan tiga sekte, tetapi karena satu orang dari alam Ren Yuan, membuatnya sekte Zeng yang kehilangan muka satu demi satu, dan murid alam Ren Yuan ini malah merupakan orang yang diusir dari gunung sebagai sampah pada hari itu. Apa ini? Ini sindiran dan pembalasan secara terang-terangan. Inilah yang dapat dipikirkan oleh para penonton dari seluruh dunia. Seorang murid dengan bakat tinggi telah tersapu keluar dari rumah seperti ini. Untuk sekte, kerugian ini bukan kerugian besar biasa. Sebuah episode kecil tidak datang dengan cepat, tetapi tidak berjalan lambat, dan pertandingan besar masih harus berlanjut. Pertandingan berikutnya adalah duel antara murid sekte Zeng yang sendiri. Karena mereka berasal dari sekte yang sama, maka tentu saja mereka tidak perlu berkelahi. Sebelum duel dimulai, salah satu dari mereka adalah mengaku kalah. Murid pewaris ketiga sekte Zeng yang, Josh Han, memenangkan duel tanpa perlawanan dan menjadi murid yang ketiga masuk di semifinal setelah Reinhard Hua dan Harley Ye. Kemudian, selanjutnya adalah acara utama. Sebelum Chandra Wu mengumumkan nama lawannya, semua orang yang hadir memusatkan perhatian mereka pada satu orang, Nancy Ji, tubuh Xuanling. Nancy Ji telah menjadi sorotan dari awal hingga akhir. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Ekspresinya acuh tak acuh, dan matanya yang indah tidak memiliki turbulensi. Di sisi lain, di pihak sekte King Yun, termasuk instruktur Simon Gongsun, wajah semua orang tertutup awan kesuraman. Pertandingan tiga sekte sampai sekarang, ini adalah omong kosong paling banyak yang pernah ditemui murid-murid sekte King Yun mereka. Seorang murid pewaris pertama dari sekte King Yun, Aaron Zhou, tetapi malah harus melawan Nancy Ji, sang tubuh Xuanling, murid pewaris pertama dari sekte Zeng yang saat sedang mengambil undian. Semua orang yang hadir tahu bahwa Aaron Zhou dari sekte King Yuan berada di level yang sama dengan Reinhard Hua dari sekte Zeng yang, bahkan Reinhard Hua hanya dapat menempati peringkat kedua di antara 9 murid pewaris sekte Zeng yang menunjukkan seberapa kuatnya Nancy Ji. Aaron Zhou sendiri tahu betul bahwa jika dia melawan Reinhard Hua, dia tidak akan bisa menang, apalagi Nancy Ji. Mungkin, ketika dia tahu bahwa lawannya dalam undian adalah Nancy Ji, dia sudah menyadarinya. Dia tahu betul bahwa dia sama sekali bukanlah lawan Nancy Ji. Adapun untuk seberapa besar celah di antara mereka, kalian semua akan segera mengetahuinya nanti. Fuya, mari kita bertaruh. Kamu sudah kalah dalam 2 ronde. Kali ini, kamu tebak Aaron Zhou bisa bertahan selama beberapa ronde. Di tengah kehampaan,
Teresa Donghuang berkata lagi sambil melihat Fuya dengan penuh minat. Jika ingin membicarakan hal ini. Fuya mengelus jenggotnya, sedikit ragu-ragu. Aaron Zhou adalah murid pewaris pertama Sekte Qing Yun. Dengan armor astral yang sangat kuat, pertahanan ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika ingin membicarakan tentang berapa ronde, aku pikir dia sangat sulit untuk dikalahkan dalam 10 ronde. Apakah kamu sedang memandang tinggi Aaron Zhou atau meremehkan tubuh Xuanling? Teresa Donghuang tersenyum santai, lalu mengangkat ketiga jarinya. Aaron Zhou tidak bisa bertahan lebih dari 10 ronde. Aku akan mempertaruhkan kedudukan Master Suci dari Partai Tian Xuan. Dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 ronde. 3. Kali ini, tidak hanya Fuya, tetapi Xuan Chen yang berada di samping juga terkejut. Bersatu. Bab 224 masih merupakan kecapi. Ketika mereka bertiga sedang berbicara, Aaron Zhou yang berada di bawahnya sudah dengan berani maju ke atas panggung pertandingan. Segera tubuhnya bergetar dan armor astral meluap menutupi permukaan tubuhnya, mengembun menjadi armor yang kokoh. Kemudian dia tidak lupa untuk mengeluarkan pedang spiritual, bahkan senjata spiritualnya menggantung di atas kepalanya. Saat melihat sisi lain, bagus sekali. Nancy Ji mengeluarkan kecapi dengan jentikan tangannya, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Dia tidak mungkin ingin menggunakan kecapi itu untuk melawan musuh, kan? Aaron Zhou itu adalah murid pewaris Sekte Qing Yun yang pertama, dengan armor astral yang sulit untuk ditembus. Bisakah dia menang melawan kecapi biasa? Haruskah aku bilang kamu percaya diri? Atau haruskah aku bilang kamu sombong? Di sisi Sekte Hang Yue, Harley Ye diam-diam memperhatikan Nancy Ji. Bahkan dia sendiri tidak pernah membayangkan bahwa Nancy Ji masih akan tetap menggunakan kecapi untuk melawan Aaron Zhou. Alam bumi, di sini, Nancy Chu terkejut, tatapan matanya penuh dengan ketidakpercayaan saat melihat Nancy Ji di atas panggung. Kamu tidak mungkin salah lihat, kan? Bukan hanya Fancy Chu, tetapi juga Andreas yang menoleh. Mereka tahu apa maksud dari alam bumi yang dikatakan Nancy Chu. Bukankah itu berarti kultivasi jiwa Nancy Ji telah mencapai alam bumi? Memang benar kultivasi alam bumi, alis Nancy Chu menyatu, ekspresinya adalah ekspresi serius dan mengejutkan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Kalian harus tahu, yang paling dia banggakan adalah kultivasi jiwanya, bahkan Andreas yang tertinggal jauh. Seluruh dinasti Dacu, kecuali Partai Tian Xuan, hanya sangat sedikit kultivasi jiwa yang bisa melampauinya. Sekarang dia merasakan tingkat kultivasi jiwa Nancy Ji, yang membuatnya merasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bakat jiwa tubuh Xuanling ini telah lama melampaui dirinya, karena ketika dia seusia dan berada dalam tingkat kultivasi Nancy Ji, jiwanya hanya berada di alam jiwa hitam. Bahkan tingkat kultivasi jiwa dari banyak alam lingsu hanya berada di alam jiwa hitam. Tidak disangka dia telah mencapai alam bumi. Ini, raut wajah Andreas dan yang lain juga menjadi sangat serius. Tidak heran dia bisa mengalahkan Jericho yang dengan satu gerakan. Dilihat dari tingkat kultivasi jiwa ini, tidak satupun dari murid 3 sekte yang bisa menandinginya. Master Daoxuan merenung. Serangan jiwa menyapu seluruh area. Apakah tubuh Xuanling benar-benar sangat tak terkalahkan? Fancy Chu mengepalkan tangannya dengan erat. Legenda yang mengatakan bahwa dia tak terkalahkan benar-benar bukan tanpa tujuan. Kamu benar-benar membuatku merasakan tekanan yang kuat. Harley Ye duduk tegak, tinju di bagian dalam lengan pakaiannya telah memutih. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menahan serangan jiwa Nancy Ji atau tidak. Saat beberapa orang sedang berbicara, suara kecapi pada panggung pertandingan terdengar lagi. Nancy Ji lah yang sedang memainkan kecapi.
tetapi itu memberi ilusi kepada orang-orang bahwa suara kecapi itu seperti lagu peri yang berasal dari surga. Saat melihat Aron Zhou lagi, dia sudah mengepalkan pedang panjangnya dan melangkah keluar dengan cepat ke arah Nancy Ji. Namun, saat dia baru saja melangkah keluar 2 atau 3 kaki, dia terhalang oleh riak yang tak terlihat. Semua orang terkejut, tetapi Aron Zhou merasakan perasaan yang paling dalam. Jalur serangannya langsung berubah menjadi pertahanan, dan pedang panjang di tangannya diayunkan dengan sangat dekat. Hanya terdengar suara renyah, seperti suara logam yang bertabrakan. Samar-samar terlihat, di atas panggung pertandingan penuh dengan percikan terang, tetapi tidak ada yang terlihat seperti energi pedang dan cahaya pedang. Hanya Aron Zhou yang terus-menerus menggerakkan pedang panjang, melawan serangan yang mendekat. Itu adalah suara kecapi. Tuan Suge sedikit menyipitkan matanya, dan ekspresinya tidak lagi acuh tak acuh, tetapi lebih serius. Itu memang adalah suara kecapi, dan banyak tetua dari kekuatan besar juga telah melihat melalui hal ini. Meskipun suara kecapi Nancy Ji tidak terlihat, namun ia dapat menyerang. Dengan Nancy Ji sebagai pusatnya, suara kecapi bergetar, seperti riak air, bahkan riak di dalam ruang ini, dan yang dilawan Aron Zhou adalah gelombang demi gelombang riak ini. Aron Zhou mengeluarkan pukulan terakhir, tetapi malah dipukul mundur kembali. Suara kecapi ini tampaknya memiliki spiritualitas, dan itu terus mengejarnya dan menyebar. Armor astral. Aron Zhou berteriak dengan rendah, dan armor astral tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi. Namun, yang mengejutkan Aron Zhou adalah tidak disangka gelombang suara kecapi mengabaikan armor astral Aron Zhou. Dimanapun gelombang suara kecapi lewat, armor astral itu tidak bisa menghentikannya sama sekali, sebaliknya malah membuat goresan di armor itu. Ini, semua orang terkejut. Tidak disangka, suara kecapi itu mengabaikan pertahanan armor astral. Apakah suara kecapi itu benar-benar menakutkan? Bahkan armor astral yang sulit untuk ditembus tidak bisa menahannya. Bukannya armor astral tidak bisa menahan suara kecapi, itu karena Taoisme Aron Zhou tidak cukup. Harley Ye menyipitkan matanya, dia bisa dengan jelas melihat riak yang tidak terlihat. Meskipun suara kecapi Nancy Ji mengerikan, namun itu bukannya tidak bisa ditahan. Di atas panggung, tubuh Aron Zhou bergetar beberapa saat, dan dia melangkah mundur. Armor astralnya juga hancur oleh suara kecapi Nancy Ji yang tidak terlihat. Apa-apaan ini? Aron Zhou sangat terkejut. Armor astral yang dia banggakan hancur dengan seperti ini. Ini adalah ketergantungan terbesarnya, tetapi seperti tidak ada di depan Nancy Ji. Armor astral, sungguh konyol. Sudut mulut Ken Cheng berkedut menjadi seringai lagi. Instruktur, bagaimana cara memecahkan suara kecapi? Kamu harus membantu kakak seperguruan Zhou. Di sisi lain Sekte Qing Yun, Harrison Lee dan yang lainnya semuanya memandang Simon Gongsun. Aku juga ingin membantunya. Raut wajah Simon Gongsun muram dan menakutkan. Nancy Ji sepertinya sedang bermain kecapi dengan tenang, tapi dia menggunakan metode rahasia tertinggi. Bukan karena armor astral Aron Zhou tidak cukup baik untuk dijadikan pertahanan, tetapi Taoismenya masih kurang, jauh dari mencapai alam mempertahankan yang tak terlihat dengan astral. Lalu, bukankah keberadaan armor astral kakak seperguruan Zhou sama seperti tidak ada di dalam mata Nancy Ji? Apa yang kalian mengerti? Simon Gongsun mendengus pelan. Jika tidak ada armor astral untuk menahan suara kecapi, aku khawatir kakak seperguruan Zhou kalian sudah akan terluka parah. Begitu Simon Gongsun selesai berbicara, Aron Zhou yang berada di atas panggung meludahkan seteguk darah. Tekan dia. Aron Zhou meraung, teknik senjata Honmei langsung menjadi besar, dipenuhi dengan sinar spiritual yang menakutkan, meledakkan paksaan yang menakutkan, dan bergemetar di udara. Sebelum jatuh,
panggung pertandingan tidak bisa lagi menahan tekanan yang menakutkan. Lempengan batu yang retak dengan cepat menyebar ke tepi panggung pertandingan. Namun meski begitu, Nancy Ji tetap tidak bangun, seolah-olah senjata spiritual yang turun dari langit tidak ada hubungannya dengan dirinya. Melihat ini, Aaron Zhou dengan cepat membentuk segel, dan senjata spiritual tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba, teknik senjata Honmei bergetar, dan jatuh dari langit. Tetapi segera, teknik senjata Honmei diblokir oleh kekuatan tak terlihat dan tidak bisa ditekan lagi. Cahaya ilahi yang meluap di atasnya juga dengan cepat dimusnahkan. Seluruh senjata spiritual menjadi goyah. Mengabaikan tekanan senjata spiritual, seluruh penonton terkejut. Ini, bagaimana pertempuran ini bisa terus berlangsung? Armor astral, yang tidak bisa sulit untuk ditembus, dianggap tidak ada, dan sekarang bahkan senjata spiritual yang menakutkan tidak dapat melukainya juga. Untuk mengumpulkan perlindungan dengan suara kecapi, itu bisa diserang dan dipertahankan. Di sini, Harley Ye menggunakan mata keabadiannya untuk melihat sebuah petunjuk lagi. Dia melihat suara kecapi Nancy Ji, yang tidak terlihat, yang menciptakan semacam kekuatan, dan kekuatan itulah yang menghalangi senjata spiritual Aaron Zhou, dan suara kecapi mematahkan larangan senjata spiritual. Jadi itu intinya. Harley Ye sedikit menyipitkan matanya. Jika ingin mendekati Nancy Ji, maka harus terlebih dahulu mematahkan momentum struktur suara kecapi. Bersambung.